Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, saya menghadirkan renungan minggu biasa yang ke-26 di tahun C, Minggu 28 September 2025. Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini kita dihadapkan pada sebuah kisah yang sangat keras namun penuh belas kasih. Sebuah perumpamaan yang tidak hanya menceritakan tentang dua tokoh, si kaya dan Lazarus, tetapi juga tentang aku dan kamu, tentang hidup dan kematian, tentang kesempatan dan penyesalan. Yesus hari ini tidak sedang berbicara tentang kekayaan sebagai dosa. Ia juga tidak sedang mengagungkan kemiskinan. Yesus sedang berbicara tentang ketidakpedulian, tentang hati yang beku, tentang mata yang tertutup walau melihat, dan tentang kesempatan yang disia-siakan. Dalam Injil, kita bertemu dengan seorang kaya yang berpakaian mewah setiap hari, makan enak, berpesta, dan bersenang-senang di dalam hidupnya. Sementara di depan pintu rumahnya tergeletaklah Lazarus, seorang miskin yang tubuhnya penuh borok dan kelaparan, berharap setetes belas kasih, bahkan hanya dari remah-remah roti yang jatuh dari meja. Perhatikan satu hal yang sangat penting. Lazarus tidak pernah masuk ke rumah si kaya, tapi si kaya juga tidak pernah keluar untuk melihat Lazarus. Padahal hanya ada sebuah pintu di antara mereka, sebuah pintu yang seharusnya bisa dibuka, tapi pintu itu dibiarkan tertutup. Bukan karena berat, tapi karena hati si kaya lebih berat dari pintu itu. Betapa seringnya kita membiarkan pintu-pintu kita tertutup. Pintu hati yang tertutup untuk sesama. Pintu empati yang terkunci oleh kenyamanan diri kita sendiri. Pintu rumah yang hanya terbuka untuk yang kita sukai, bukan untuk yang membutuhkan. Si kaya tidak melakukan kejahatan besar. Ia tidak membunuh, ia tidak menindas, tapi ia tidak peduli. Dan dalam ketidakpedulian itulah ia kehilangan jiwanya. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, nama Lazarus berarti Allah adalah penolong. Menariknya, dalam semua perumpamaan Yesus, hanya Lazarus yang disebut namanya. Si kaya yang di dunia sangat dikenal, dihormati, dan mungkin dielu-elukan tidak sebut namanya. Ini mengandung pesan mendalam bagi kita. Surga tidak mengingat mereka yang hanya besar di bumi, tapi melupakan sesama. Surga mengenal mereka yang kecil di dunia, tapi besar di hadapan Allah. Lazarus tidak bersuara, tidak menuntut, tidak mengeluh. Ia hanya hadir sebagai saksi bisu, sebagai ikon dari semua penderita yang kita abaikan. Mereka yang tidak kita dengarkan, mereka yang menderita di balik tembok rumah kita, tapi tak pernah kita datangi. Mereka yang duduk di pinggir jalan dengan tangan terbuka, tapi kita lewati dengan tatapan kosong. Hari ini, Yesus mengingatkan kita semua, jika kita tidak melihat Lazarus sekarang, kita akan mencarinya nanti, tapi mungkin sudah terlambat.
Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, kematian memisahkan si kaya dan Lazarus. Tapi yang paling tragis bukanlah kematiannya, melainkan kenyataan bahwa jurang antara mereka yang kecil di bumi dan yang besar di dunia ini menjadi abadi setelah mati. Jurang itu tidak dibuat oleh Allah. Jurang itu dibuat oleh ketidakpedulian, oleh kemewahan yang dibangun di atas penderitaan orang lain, oleh kebisuan yang disengaja terhadap jeritan yang terdengar jelas di sekitar kita. Si kaya meminta belas kasihan, tapi saat itu tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Ia bahkan meminta agar Lazarus dikirim ke saudara-saudaranya agar mereka tidak bernasib sama dengannya. Tapi jawaban Abraham sungguh menyentak hati. Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seseorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak butuh tanah baru. Kita sudah punya kitab suci. Kita punya sabda Tuhan. Kita punya suara hati. Kita punya saksi-saksi penderitaan di sekitar kita. Apalagi yang kita tunggu untuk berubah. Renungan ini mengajak kita untuk bertanya pada diri kita sendiri dengan jujur. Siapakah Lazarus dalam kehidupanku? Apakah aku hidup hanya untuk diriku sendiri, atau aku punya ruang untuk orang lain? Apakah pintu hatiku masih bisa dibuka, atau sudah terkunci oleh rutinitas dan kesibukan? Apakah aku menunggu keajaiban besar untuk mulai peduli, padahal aku bisa mulai hari ini, di sini, dan sekarang juga? Kita tidak diminta untuk menjadi pahlawan besar. Kita hanya diminta untuk membuka pintu hati, pintu waktu, pintu empati. Karena mungkin keselamatan kita tidak ditentukan oleh seberapa besar doa yang kita panjatkan, tapi oleh seberapa besar cinta yang kita bagikan. Selagi kita masih hidup, kita masih punya waktu, tapi jangan anggap remeh waktu itu. Karena seperti si kaya, bisa jadi suatu saat nanti kita akan memohon satu tetes kasih, tapi tidak ada lagi yang bisa diberikan kepada kita. Maka hari ini, mari kita bangun dari ketidakpedulian kita. Mari kita melihat Lazarus yang hadir dalam kehidupan kita, bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini. Telepon orang yang sudah lama tidak kita sapa, bantu mereka yang butuh, walau hanya dengan kehadiran dan kepedulian. Doakan mereka yang menderita, lihat mereka yang selama ini tidak kita lihat. Karena pada akhirnya, bukan banyaknya harta yang menyelamatkan, tapi seberapa besar cinta yang kita bagikan kepada mereka yang terluka. Semoga hari ini menjadi titik balik bagi kita semua. Semoga sabda Tuhan hari ini tidak hanya lewat di telinga kita, tapi tinggal di dalam hati dan diwujudkan dalam tindakan setiap hari. Jangan biarkan hidup kita berakhir dalam penyesalan, karena tidak pernah membuka pintu bagi mereka yang mengetuk. Karena bisa jadi yang mengetuk itu bukan hanya Lazarus, tapi Kristus sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.